Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Lihin di pembelajaran online matematika. Pada kali ini Bapak menjelaskan tentang koordinat Kartesius. Ini adalah koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius itu terdiri dari sumbu X ya yang mendatar dan sumbu Y ya yang tegak. Jadi sumbu X dan sumbu Y pada koordinat Kartesius ini saling tegak lurus ya. Sumbu X mendatar, sumbu Y yang tegak ya. Posisi titik pada koordinat Kartesius itu ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Jadi X terlebih dahulu baru Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y. Bilangan X merupakan jarak dari sumbu Y ke sumbu Y ya. Kemudian Y menyatakan jarak itu terhadap sumbu X. Jadi Y itu terhadap sumbu X ya, bilangan X jarak terhadap sumbu Y. Paham ya? Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat Kartesius ini menjadi 4 kuadran ya, yaitu kuadran 1 ya, koordinat X positif, Y-nya juga positif. Kalau kuadran 2, ini X-nya negatif, Y-nya positif. Ini X, ini Y ya. Kuadran 3 sama-sama negatif semua, X negatif, Y negatif di kuadran 3 ini. Sedangkan yang terakhir kuadran 4 itu X-nya positif dan Y-nya negatif ya. X-nya positif, Y-nya negatif gitu ya. Ini terletak di kuadran 4. Nah, coba perhatikan kembali koordinat Kartesius di bawah ini. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat Kartesius berikut ini. Amati pula jarak tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y ya. Misalnya yang pertama, koordinat dari 2,6 ya. 2,6 berarti nah 2 ini menunjukkan 2 satuan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y 1, 2 ya, dan berjarak 6 berarti dia jaraknya 6 satuan ke sumbu X ya. Kita tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi 2A yang 2,6 titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y ya, dan 6 satuan dari sumbu X, dan titik A ini berada di kuadran 1 ya. Yang B 3,0 berarti 3 ini jaraknya terhadap sumbu Y. Berapa jaraknya? 3, 1, 2, 3 ini titik B nya ya. 3 berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y, dan 0 berarti ke sumbu X dia tidak memiliki jarak sama sekali, 0 karena berimpit ya. Jadi titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y, 0, dan berjarak 0 satuan dari sumbu X ya. Jadi satu titiknya 3, paham ini ya. Yang C min 2,3. Nah, min 2,3 berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Nah, berjarak berapa? 1, 2 berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y ya. Dan berjarak berapa satuan dari sumbu X? Berapa? 1, 2, 3 gitu ya. Berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dan titik C ini berada di kuadran berapa? Di kuadran 2 ya. Jadi ya di sini negatif 2 dan 3. Koordinatnya terletak di min 2,3 ya. Koordinat. Yang D 0,4. Mana yang D? Ini. Yang D 0,4. Saya hapus dulu. D 0,4. D ini menunjukkan bahwa dia ke sumbu X tidak memiliki jarak sama sekali ya. Ini dia ke sumbu Y tidak memiliki jarak sama sekali.
0,4 berarti ke sumbu Y tidak memiliki jarak sama sekali, sedangkan ke sumbu X berjarak 4 satuan, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi titik D ini 0 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X, dan titik D berada di kuadran berapa kalau di tengah-tengah ini? Berarti antara 1 atau 2, di kuadran 1 dia atau kuadran 2 karena garis ya. Begitu juga dengan E ya, yang negatif 5,0 ya. Jadi ke sumbu X dia tidak memiliki jarak ya, yang E, dan ke Y, ke sumbu Y dia jaraknya berapa? 5 satuan. Yang kiri dia terletak di negatif 5,0. Kuadran berapa? Berarti di kuadran 2 atau kuadran 3 itu ya. Di kuadran 2 atau kuadran 3. Yang F negatif 5, negatif 3. Negatif 5 dengan negatif 3. Berjarak berapa satuan ke sumbu Y? 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5. Ke sumbu X 1, 2, 3 ya. 5 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Dan F ini berada di kuadran 3. G ya, berarti 5 satuan terhadap sumbu Y, jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Ke X 1, 2, 3, 4, ada 4 satuan ya, paham ya ini ya. Jadi koordinatnya ternyata di 5, negatif 4 ke bawah ya. Jaraknya 5 satuan ke sumbu Y dan 4 satuan ke sumbu X. Dan G ini berada di kuadran 4. Ingat ya, kuadran 4, X positif, Y-nya negatif. Yang H bisa kalian nanti pahami sendiri nih ya, pasti paham ya. Ya, berjarak 0 satuan terhadap sumbu Y ya, dan X 5 satuan terhadap sumbu X ya. Ke sumbu X ini jaraknya ada 5 satuan, 1, 2, 3, 4 ya. Dan H ini berada di kuadran berapa? Kuadran 3 atau kuadran 4 ya. Bisa dipahami ya tentang titik koordinat ya. Intinya kalau terletak di koordinat 1 semuanya bernilai positif, yang di kuadran 2 X nya negatif, Y nya positif. Di kuadran 3 semuanya negatif, X maupun Y sama-sama negatif. Sedangkan di kuadran 4 yang Y yang negatif sedangkan X nya bernilai positif. Paham? Nah, insya Allah kalian memahami penjelasan Bapak tadi, kalian bisa menjawab soal-soal berikut ya. Pasti bisa ini karena gampang ya. Misalnya nomor 5, gambarlah 4 titik ABCD yang berjarak sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalian buat 4 titik ABCD dikasih nama titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, jaraknya harus sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di 4 titik tersebut memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X dan sumbu Y, jaraknya sama ya. Yang ini nomor 6, gambarlah 4 titik PQRS yang jaraknya terhadap sumbu X 2 kali jaraknya terhadap sumbu Y. Jadi terhadap sumbu X itu jaraknya 2 kali terhadap sumbu Y. Kalian buat ya 4 titik ya, di koordinat kartesius PQRS ya. Ini kalian buat satu koordinat tidak apa-apa ya, dalam satu koordinat digabung nomor 5 dan 6 ya. Kan namanya berbeda, ABCD. Nomor 6 PQRS. Nomor 7, berapa banyak titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y? Kalian nanti tentukan ya, dalam sumbu koordinat itu kira-kira ada berapa banyak titik yang bisa berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y ya. Kalian tentukan ada berapa titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y ya. Nomor 8 dan 9 ya, insyaallah bisa kalian kerjakan. Cukup sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.